Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam apapun itu di saat kapanpun Anda menonton video ini. Salam sehat buat Anda semua. Jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran matematika hari ini. Harapan saya semoga Anda selalu sehat dan bahagia sehingga bisa mengikuti pembelajaran meskipun dilakukan secara online dari rumah. Pada hari ini kita masuk materi kita yang pertama, yaitu tentang peluang. Namun sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, ada beberapa materi dalam peluang ini yang perlu kita ketahui, yang nanti akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kaidah pencacahan, kemudian peluang suatu kejadian, kemudian frekuensi harapan, peluang komplement, dan yang terakhir, kejadian majemuk. Kita langsung masuk kepada kaidah pencacahan. Namun sebelum masuk kepada kaidah pencacahan, tiga masalah ini dan bagaimana nanti kita berusaha untuk menyelesaikannya, menemukan cara penyelesaian. Tersedia dua buah celana masing-masing berwarna biru dan hitam, serta tiga buah baju masing-masing warna kuning, putih, dan merah. Masalahnya, ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang mungkin disusun. Ada celana biru, kemudian ada hitam, berarti biru bisa berpasangan dengan baju warna kuning, celana biru juga bisa berpasangan dengan baju warna putih, kemudian celana biru juga bisa berpasangan dengan baju warna merah. Nah, demikian pula dengan celana warna hitam. Tapi bukan cuma seperti itu, bukan hanya penyelesaian seperti itu. Ini salah satu dari model penyelesaian. Masalah yang kedua, misalnya ada tiga buah huruf A, B, C akan dibentuk susunan huruf yang terdiri dari tiga huruf tersebut. Masalahnya ada berapa susunan huruf yang mungkin terbentuk. Nah, demikian juga ada 4 warna dasar, biru, kuning, hijau, dan merah, yang nanti akan dibuat warna campuran yang tersusun dari 2 warna dasar. Berarti kalau dari 4 warna dasar itu kemudian 2 warna dibuat warna lain berdasarkan 4 buah warna ini, ada berapa banyak warna yang terbentuk? Ini 3 masalah ini yang kita coba, bukan cuma 3 ini, tapi masalah-masalah yang seperti ini yang nanti kita coba menyelesaikannya melalui kaidah pencacahan ini. Apa itu kaidah pencacahan? Nah, kaidah pencacahan adalah suatu kaidah atau aturan yang digunakan untuk menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa, atau berapa banyak cara untuk menyusun objek-objek yang tersedia. Kaidah pencacahan yang nanti akan kita pelajari ini ada terdiri dari 3 materi utama, yaitu pengisian tempat yang kosong atau filling slot, kemudian permutasi, dan yang terakhir kombinasi. Mari kita coba melihatnya satu persatu. Yang pertama, filling slot atau pengisian tempat kosong. Apabila suatu peristiwa pertama dapat dikerjakan dengan K1 cara, ya, kemudian peristiwa kedua dikerjakan dengan K2 cara, untuk peristiwa ke N, banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut adalah K besar. Jadi ini K kecil 1, K kecil 2, kemudian ini K besar. K besar itu adalah banyaknya cara yang berbeda yang terjadi dari semua peristiwa itu adalah ini, yang dinyatakan dengan K sama dengan K1 kali K2. Jika ada K3 kejadian, maka K3 dan seterusnya sampai dengan Kn. Misalnya saya beri contoh, ya, ini kota A, terus kota B, kemudian ini kota C. Misalnya dari kota A ke kota B itu ada 2 jalan menuju ke sana. Kemudian dari kota B ke kota C itu ada 3 jalan menuju ke sana. Ada 3 jalan. Berarti seorang ini dari kota A ke kota C misalnya, dari kota A ke kota C
ada berapa banyak kemungkinan jalan yang ditempuh. Perhatikan, dari kota A ke kota B ada berapa cara yang terjadi. Ya, ada 2 cara. Dari kota B ke kota C ada berapa cara? Ada 3 cara. Ada 3 cara. Maka 2 cara pertama itu disebut K1, 3 cara yang kedua dari kota B ke kota C itu disebut K2. Sehingga jumlah atau banyaknya cara si orang anak ini dari kota A ke kota C itu adalah K1 kali Q2, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan filling slot atau pengisian tempat kosong. Untuk menentukan banyaknya tempat yang tersedia dapat digunakan, menentukan banyaknya kejadian yang berbeda dari sebuah peristiwa, maka bisa digunakan aturan perkalian, atau bisa juga menggunakan diagram pohon, dan bisa juga menggunakan tabel silang, dan bisa juga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Nah, coba kita lihat satu persatu. Contohnya begini. Misalkan ada 2 celana warna hitam dan biru, ada 4 baju berwarna kuning, merah, putih, dan ungu. Nah, ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk? Ada celana 2 digantung warna hitam dan biru. Kemudian ada 4 baju digantung. Kemungkinan orang itu pakai yang mana? Ada berapa kemungkinan susunan pasangan baju dan celana yang digunakan si Doni misalnya? Tadi bisa kita buat dengan berapa cara? Ada 4 cara penyelesaian soal ini, yaitu yang pertama dengan aturan perkalian. Nah, jadi misalnya kita buat begini, ada baju, ada celana, kemudian baju, kemudian orang itu ada di sini misalnya. Orang ini mau pakai yang mana? Nah, berarti celana ada 2 yang dipasangkan ke baju. Oke, celana ada 2 yang dipasangkan ke baju. Sementara baju ada 4 yang dipasangkan ke orang itu. Berarti ada berapa cara pemilihan celana? Ada 2 cara. Sedangkan baju ada berapa yang dipilih? Ada berapa cara pemilihan? Ada 4 cara pemilihan. Berarti karena ada 4 cara pemilihan, maka dengan aturan perkalian kita bisa selesaikan seperti ini. K1-nya itu 2, kemudian K2-nya itu ada 4 cara, maka banyaknya pasangan celana dan baju yang bisa dibentuk adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Apa ya seperti itu? Iya mungkin. Coba kita lihat dari tabelnya. Ini ada baju, kemudian ini ada celana. Baju bisa dipasangkan celana biru bisa dipasangkan ke baju warna kuning, bisa dipasangkan ke baju warna merah, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh biru kuning, biru untuk celana, biru merah, biru putih, biru ungu, hitam kuning, hitam merah, hitam putih, dan hitam ungu. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 cara. Dengan aturan aturan perkalian. Nah, bagaimana kalau kita bikin dengan tabel diagram pohon? Hampir mirip dengan ini, hanya dia berbeda sedikit seperti ini. Misalnya Doni yang pakai. Orang itu namanya Doni. Nah, berarti Doni itu bisa dia ambil baju celana, ambil celana 2. Celana yang mau dia pakai 2, berarti ini. Ada 2 kemungkinan. Kemudian di sini ada 4 kemungkinan. Ya, ada 4 kemungkinan. Jadi yang kita dibentuk adalah ini, hitam, kuning, hitam, merah, hitam, putih, hitam, ungu. Begitu juga dengan celana biru. Nah, kalau begitu berapa banyak? Nah, dari diagram pohon ini kita bisa buat yang namanya pasangan
berurutan dari kejadian itu. Nah, pasangan berurutan apa? Ya, kita ambil dari tabel boleh, dari diagram pohon boleh. Isinya adalah biru kuning, biru merah, kemudian biru putih, biru ungu. Nah, begitu juga hitam kuning, kemudian hitam merah, kemudian hitam putih, kemudian yang terakhir hitam ungu. Nah, inilah yang disebut dengan pasangan berurutan. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Dari 5 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4, hendak disusun suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila angka tersebut tidak boleh berulang? Apabila angka tersebut tidak boleh berulang. Misalkan saya punya kotak ada 4. Di dalamnya ini, di dalam kotak ini mau diisi angka-angka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berapa banyak pilihan angka yang bisa tersusun jika angka itu, catatan ini tidak boleh berulang? Maka kita lihat angka yang pertama ini adalah angka ribuan. Berarti kalau angka ribuan, apakah 0 termasuk? 0 tidak termasuk. Nggak ada 0 ribu kan? Yang pasti mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000, dan lain-lain. Berarti ada berapa kemungkinan? Hanya ada 4 kemungkinan. Yaitu kemungkinan apa saja? Kemungkinan terpilihnya 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini ada 4 kemungkinan. Ini bukan angka 4 ya, 4 kemungkinan. Nah, karena catatannya itu tidak boleh berulang, maka kita buat pemisalan. Misalnya di sini saya isi 1. Maka untuk kotak yang kedua bagaimana? Karena angka-angka yang tidak berulang, maka angka kedua sebagai ratusan, angka 1 ini, karena 1 kita sudah pilih, maka 1 ini tidak boleh masuk dalam pilihan lagi. Untuk kotak yang kedua dan ketiga, kedua, ketiga, keempat. 1 tidak boleh lagi karena ini syaratnya tidak boleh berulang. Jadi karena 1 tidak boleh, maka hanya ada berapa pilihan? Hanya ada pilihan yaitu 0, 2, 0, 2, 3, dan 4. Berarti di sini kita bisa isi berapa? Berarti hanya ada berapa pilihan? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, karena pada ratusan itu kan bisa 0 bisa termasuk. Jadi 4021 itu kan 0 termasuk ya. Jadi 1034 itu kan 0 termasuk. 0 ratusan ini kan masuk, ada 0 ratusan. Maka di sini ada 4 pilihan, 4 atau 4 cara untuk memuat angka 5 angka ini ke dalam sini. Itu ada 4 cara. Kotak yang ketiga bagaimana? Ya, misalnya yang di sini kita pilih angka 0. Berarti untuk kotak ketiga dan keempat 0 sudah tidak boleh masuk lagi. Kenapa? Karena ini syaratnya tidak boleh berulang. Kotak ketiga bagaimana? Sebagai tempat puluhan dapat dipilih 3 angka, yaitu berapa? Angka 2, 3, dan 4. Jadi ada 3 pilihan cara. Misalnya di sini saya pilih angka 2. Karena tidak boleh berulang, maka 2 ini tidak boleh masuk lagi dalam pilihan untuk yang ini. Jadi yang terakhir hanya ada berapa cara? Kotak terakhir hanya ada 2 cara, yaitu 3 dan 4. Berarti 2. Misalnya di sini saya pilih K3. Maka ada berapa banyak cara untuk menyusun angka-angka 5 angka ini ke dalam kotak ini kalau kotak angka-angkanya tidak boleh berulang. Ini kita anggap sebagai K1, ya ini K1, ini K2, ini K3, dan ini K4. Maka K besarnya berapa? 4 kali 4 kali 3 kali 2. Lagi-lagi saya ingatkan 4 ini bukan angka loh ya. 4 yang saya lingkarin merah ini bukan angka, tapi ini jumlah cara. Oke, jadi 4 kali 4 16 ya. Ini kali ini dan kali ini kita dapat berapa? Jadi jumlah keseluruhannya adalah
berarti 96 cara untuk menyusun huruf-huruf itu. Ya, setelah kita lihat tentang aturan filling slot atau pengisian tempat kosong dengan contohnya tadi, oke, sebelum kita masuk ke sini, saya sedikit mengulas kembali. Tadi kalau kita lihat dari angka 0, 1, 2, 3, 4 yang masuk ke dalam 4 kotak untuk membuat satu bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ini kan ketentuan tadi tidak boleh berulang. Maka hasilnya tadi ada 96 cara. Nah, tapi kalau bagaimana kalau bisa boleh berulang? Boleh berulang. Nah, kalau boleh berulang berarti ingat yang pertama tetap. Kalau ribuan berarti 0 tidak termasuk. Berarti yang pertama pilihannya ada berapa? Pilihannya ada 4 pilihan, yaitu yang 1, 2, 3, 4. Misalnya saya pilih 2. Karena angkanya boleh berulang, maka di kotak kedua ada berapa pilihan? Ada 2 boleh terpilih lagi karena boleh berulang, 2 boleh terpilih lagi. Jadi pilihan ada berapa? Ada 5 pilihan. Yang di sini ada berapa pilihan? Kotak ketiga. Kotak ketiga juga ada 5 pilihan karena boleh berulang. Nah, kotak keempat ada berapa pilihan? Ada 5 pilihan juga. Jadi ada berapa? Ya, ada berapa? Sorry, maaf. Saya salah isi tempatnya ya. Jadi kotak kedua itu ada 5 pilihan. Kotak ketiga juga 5 pilihan. Kotak keempat juga 5 pilihan. Jadi berapa? 125 kali 4 sama dengan ada 500 cara. Sekarang kita lihat tentang permutasi. Nah, permutasi itu apa? Permutasi adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Tapi dengan catatan bahwa AD itu tidak sama dengan BA. Untuk permutasi yang pertama sekali kita lihat notasi faktorial sebelum kita pelajari jenis-jenis permutasi. Notasi faktorial adalah misalnya n faktorial diartikan sebagai hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Ingat, catatan yang harus Anda ingat yaitu bilangan bulat positif. Berarti jika dalam penyelesaian soal kita temukan itu ada bilangan negatif, tidak masuk dalam kriteria penyelesaian dengan notasi faktorial. Notasi faktorial dari n faktorial itu dilambangkan dengan tanda n tanda seru. Jadi tanda faktorial, tanda seru itu dibaca sebagai faktorial. Jadi, misalkan begini, misalkan 7 faktorial. 7 faktorial itu ditulis 7 tanda seru. 6 faktorial ditulis 6 tanda seru. Pengertiannya apa? Adalah hasil kali bilangan bulat dari 1 sampai dengan n. Jadi kalau 6 faktorial berarti n-nya 6. Berarti pengkalian dari 1 sampai 6. Jadi 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6. Itu yang dinamakan dengan 6 faktorial. Bagaimana kalau 8 faktorial? 8 faktorial berarti 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, kali 7, kali 8. Urutan perkalian ini tidak harus dari bawah ke atas seperti ini. Saya dalam penyelesaian penjelasan saya selanjutnya, saya biasa menggunakan misalnya kalau 7 faktorial ya. 7 faktorial saya gunakan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi jangan bingung jika penyelesaian ditulis dengan urutan dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas seperti ini. Secara matematis itu notasi faktorial, pengertian notasi faktorial ini ditulis sebagai n faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya sampai n kurang 1 kali n kurang 2 kali n. Nah, kok pakai n kurang 1, n kurang 2 segala Pak? Nah, ini lihat contohnya. 8 faktorial
Itu kan artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4, 5 kali 6 kali 7 kali 8. 7 ini itu kan besarnya sama dengan 8 kurang 1. 6 ini kan besarnya 8 kurang 2. 5 ini kan besarnya 8 kurang 3. Jadi kalau 8 itu N, maka ini besarnya N kurang 1, N kurang 2, N kurang 3. Jadi jangan bingung soal penulisan rumus seperti itu. Kita lihat contohnya. Hitunglah nilai dari 5 faktorial, kemudian 7 ini per ya. 7 per 4 faktorial, kemudian 10 per 6 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial. Saya mesti ingatkan kepada Anda bahwa misalnya 7 faktorial per 4 faktorial ini itu berbeda, tidak sama dengan 7 per 4 faktorial. Beda lah ya, nilainya beda, hasilnya beda. Untuk 5 faktorial, tadi kita tahu bahwa 5 faktorial itu 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti sama dengan berapa itu? 120. 5 faktorial itu sama dengan 120. Yang berikut 7 faktorial per 4 faktorial. 7 faktorial itu kan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti per 4 faktorial sendiri adalah 4, 3, 2, 1. Berarti ini kan atasnya sama nih, bisa dihilangkan saja. Ini dengan ini bisa dicoret, ini juga dicoret, sehingga 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan 210. Penulisan seperti ini supaya nanti tidak banyak memakan tempat penulisan, Anda bisa tulis seperti ini. Karena di bawah ini ada 4 faktorial, berarti urutannya itu kan 7 ke bawah itu kan sampai 4, 3, 2, 1. Berarti 7 faktorial Anda bisa tulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Sehingga kalau dibagi dengan 4 faktorial, itu hasilnya sama seperti ini. Kita lihat contoh selanjutnya. Yang ketiga, 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial. Oke, satu lagi yang saya ingatkan kepada Anda, 1 faktorial, nilai dari 1 faktorial itu kan sama dengan 1. Nah, 0 faktorial itu sama dengan 1 juga. Jadi ada 2 kemungkinan nilai 1 ini, ya, yaitu 0 faktorial dan 1 faktorial. 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial itu bisa diselesaikan seperti ini. Ini seperti tadi yang sebelah nomor B, Anda bisa menuliskan 10, 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga 6 faktorial dengan 6 faktorial bisa dicoret. Ya, boleh diselesaikan seperti itu. Tentukan nilai N yang memenuhi persamaan N-1 faktorial per N kurang 3 faktorial sama dengan 30. Nah, tadi saya sudah ingatkan kepada Anda, ingat 8 faktorial itu kan sama dengan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7, 8. Dimana kalau 8 ini sebagai N, berarti ini N kurang 1, ini N kurang 2, ini N kurang 3. Nah, berarti kalau kita susun, ya, berarti susunannya menjadi ini N kurang 1 faktorial, berarti 1 sampai N kurang 1. Dan N kurang 3 faktorial berarti sampai di sini. N kurang 3 dan N kurang 3 ini bisa dicoret. Sehingga kita hanya mendapatkan N kurang 1 kali N kurang 2. Jadi kita dapat N kurang 1 kali N kurang 2 ini sama dengan 30. Nah, ini kalau kita operasikan, kalau kita kalikan,
n kali 1, n kali n kuadrat, kemudian n kali min 2 itu min 2n, kemudian min 1 kali n itu min n, kemudian min 1 kali min 2 itu sama dengan plus 2, itu sama dengan 30. Sehingga kita dapat min 2n kurang n itu kan min 3n, jadi kita dapat ini. N pangkat 2, n kuadrat, dikurang 3n ditambah 2 sama dengan 30. Nah, bagaimana menyelesaikan selanjutnya? Mari kita lihat penyelesaian selanjutnya. Nah, karena kita sudah dapat n pangkat 2 kurang 3n tambah 2 sama dengan 30, maka kalau kita jadikan jadi persamaan kuadrat, maka 30 ini, ya, 30 ini kita pindahkan ke ruas kiri, kita akan dapat jadi n kuadrat kurang 3n ditambah 2 sama dengan kurang 30 itu kan sama dengan 0. Jadi kita dapat persamaan lagi yang ada di sebelah kanan ini, yaitu n kuadrat tambah n kuadrat kurang 3n kurang 28n, 28 sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan n berarti kita lakukan apa? Yang kita lakukan faktorisasi. Faktorisasi berarti kita cari dua bilangan, ya, misalnya p dan q, misalnya dua bilangan itu di mana p tambah q itu harus sama dengan ini min 3, sedangkan p kali q, ya, itu sama dengan minus 28. Nah, yang saya biasa sebutkan setiap hari adalah cari dua bilangan yang kalau dikalikan sama dengan 28, kalau dijumlahkan sama dengan min 3. Ya, saya biasa menggunakan seperti ini. Oke, lanjut. Berarti ini kita faktorkan berapa? Berapa kali berapa sama dengan minus 28? Tapi kalau dijumlahkan sama dengan minus 3. Dua bilangan itu adalah 7 dikali 4. 7 dikali 4 sama dengan 28, tapi 28 ini kan minus. Kemudian jumlah antara 7 dengan 4 ini harus negatif 3. Berarti ini 7 ini kita kasih tanda negatif. Berarti n kurang 7 dikali n kurang 4. Sehingga kita dapat n1 itu sama dengan 7. Kalau 7 ini n kurang 7 sama dengan 0, maka n sama dengan 7. N tambah 4 sama dengan 0, maka N sama dengan min 4. Nah, ingat, pengertian notasi faktorial tadi adalah perkalian bilangan positif, bilangan bulat positif, ya. Kalau bilangan bulat positif berarti bagaimana? Bilangan bulat positif berarti dia hanya min negatif ini tidak termasuk. Jadi hasil yang kita dapat adalah N sama dengan 7. Apakah benar N sama dengan 7? Oke, kita lihat. Kalau N-nya 7, berarti 7 kurang 1, 6. 6 faktorial. N sama dengan 7, berarti 7 kurang 1 faktorial per 7 kurang 3 faktorial. Apakah sama dengan 30? Benar apa enggak? 7 kurang 1 faktorial itu 6 faktorial per 7 kurang 3 itu 4 faktorial. Jadi 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, sehingga sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30. Nah, kita lanjutkan. Kita melanjutkan pembahasan berikut, yaitu permutasi dari unsur yang berbeda. Ini teorinya seperti ini. Susunan K objek yang berbeda dari N objek yang tersedia, di mana K lebih kecil atau sama dengan N, sering diungkapkan dengan istilah permutasi K objek yang berbeda dari N objek yang tersedia, atau permutasi K objek dari N objek. Secara matematis ditulis sebagai permutasi K objek dari N objek yang berbeda, itu adalah N faktorial per N kurang K faktorial. N faktorial per N kurang K faktorial.
Notasi yang lain dari permutasi K objek dari N objek yang tersedia ini, yang seperti ini, itu bisa ditulis sebagai ini. Ya, jadi kalau menemukan beberapa soal, nanti misalnya ada soal ditulis seperti ini dibaca permutasi K dari N objek yang berbeda. Ini permutasi K dari N objek, K, PK pangkat N, nah, PK, N. Nah, ini bentuk penulisan yang artinya itu sama saja. Nah, kita lihat contoh soalnya. Berapa banyak permutasi dari dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, dan E itu kan jumlahnya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti M-nya sama dengan 5. Artinya apa? Objek yang tersedia itu sama dengan 5. Sekarang yang diminta adalah 2 objek dari 5 objek yang tersedia. Berarti kita bisa tulis permutasi 2 dari 5. Ya, permutasi 2 objek dari 5 objek yang berbeda. Atau ini bisa ditulis begini. Ya, bisa ditulis P25. Atau bisa ditulis P2,5. Sehingga kita peroleh P25 itu sama dengan 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial. Sehingga diperoleh 5 faktorial per 3 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Kenapa saya cuma pakai 3 faktorial? Karena di bawahnya ada 3. 3 faktorial dengan 3 faktorial kita coret, kita dapat 20 susunan. Contoh yang kedua, berapa banyak susunan yang terdiri dari 4 huruf yang diambil dari huruf-huruf Toser. Jadi sama seperti tadi, disediakan ada 4 huruf atau 4 kotak. Nah, huruf-huruf yang tersedia ini adalah Toserba. Oke, Toserba berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 huruf. 7 objek yang tersedia. Nah, berarti N objek yang tersedia itu adalah 7, N-nya 7, sedangkan yang diambil berapa? 4. Itu 4 huruf, K-nya 4. Berarti P4 permutasi 4 dari 7 objek yang berbeda, yaitu 7 faktorial per 4, 7 kurang 4 faktorial, sama dengan 7 kurang 7 faktorial per 3 faktorial, sama dengan itu, sehingga kita dapat 840 susunan. Permutasi yang memuat unsur yang sama. Permutasi yang memuat unsur-unsur, ada beberapa unsur yang sama. Misalnya 10 siswa, 5 pria, dan 5 wanita. Nah, ini kan unsur yang sama, 5 pria, ada 5 pria, itu 5 unsur yang sama, dan juga 5 wanita, itu 5 unsur yang sama. Untuk menyusun 10 siswa. Banyaknya permutasi unsur dari N unsur yang disediakan, di mana ada objek yang sama, ada A objek yang sama, dan B objek yang sama, dan seterusnya, yang dituliskan dengan rumus P sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial. Ini, tentukan banyaknya permutasi dari, contohnya ini, 5 objek yang tersedia, yang memuat 3 objek yang sama.
Misalkan begini ya, saya punya 5 bola, 3 bola kuning, 5 bola berwarna ya, kemudian 1 bola merah dan 1 putih. Nah, ini kan memuat 3 unsur yang sama, maka 3 unsur yang sama inilah yang diambil. Jadi, banyaknya objek yang tersedia adalah 5 faktorial per 3 faktorial sama dengan, kenapa cuma 3 faktorial? Saya ingatkan, kenapa itu 1 tidak termasuk? Karena tadi saya sudah katakan tadi ya, 1 faktorial itu sama dengan 0 faktorial itu sama dengan 1. Jadi tidak perlu ditulis lagi ya. Jadi seharusnya kalau penulisan rumusnya itu kan 5 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Nah, tapi karena 1 faktorial itu adalah 1, maka dalam soal ini tidak ditulis, tidak dinyatakan. Ya. Oke. Jadi 5 faktorial per 3 faktorial, 5 kali 4 sama dengan 20 susunan. Yang berikut, 10 objek sama, 4 objek yang lainnya sama, dan 3 objek yang lainnya sama. Saya ungkapkan dengan bahasa bola tadi masih ya. 10 bola berwarna, 2 merah, kemudian 4 hijau, dan 3 biru, 1 kuning. Nah, berarti ini 2 unsur yang sama, kemudian 4 unsur yang sama, kemudian 3 unsur yang sama, dan 1 unsur. Maka banyaknya susunan yang terbuat adalah, jika bola itu mau disusun, maka banyaknya susunan yang dibuat adalah 10 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial itu sama dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 dengan faktorial atas dan 4 faktorial bawah ini bisa kita coret, sehingga 2 kali 1, 2 dan seterusnya, kita dapat hasilnya itu 12.600 susunan yang terbentuk. Tentukan banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat diberikan. Nah, apakah ada unsur yang sama di sana dari kata matematika? Susunan hurufnya apakah ada yang sama? Kita lihat. Matematika itu terdiri dari 10 huruf yang terdiri dari 2 huruf M, kemudian 3 huruf A, 2 huruf T, 1 huruf A, I, 1 huruf I, 1 huruf K, dan 1 huruf E. Maka di sini 2 huruf yang sama, ini ada 2 objek yang sama, kemudian ini 3 objek sama, kemudian 2 objek sama. Maka bagaimana menyelesaikan ini? Untuk menyelesaikan ini kita bisa menyelesaikannya dengan tadi. P sama dengan, ya saya ulangi persamaannya, P sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial kali C faktorial dan seterusnya. Nah, N-nya 10. Ini misalkan ini A, ini B, dan ini C. Nah, maka penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial, sehingga hasil yang kita peroleh adalah 151.200 susunan. Nah, contoh yang lain seperti ini. Ada 9 buah meterai, 5 meterai diantaranya 3.000, kemudian 4 yang lainnya adalah meterai yang nilainya 6.000. Berapa banyak cara untuk menyusun 9 buah meterai itu agar berdampingan? Berapa banyak cara? Nah, kita lihat. Ada 5 unsur yang sama, yaitu 5 unsur 3.000, ya. 4 unsur yang lainnya adalah 4.000. Jadi, kita bisa selesaikan menjadi, karena N-nya sama dengan 9, ini saya pakai huruf K. Anda bisa pakai huruf A, misalnya ini B, sama saja. Jadi, 9 faktorial per
5 faktorial kali 4 faktorial itu sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial sama 5 faktorial kita hilangkan, ya, tinggal 4 kali 2 ini sama dengan 8, jadi ini kita bisa coretkan. Kemudian 9 dengan 3 ini bisa kita coret, di atas menjadi 3, jadi 3 kali 7 21, 21 kali 6, ya, 21 kali 6 itu sama dengan 120. Kita lihat satu contoh lagi sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 9 buah bola. 2 bola berwarna hijau, 4 bola berwarna merah, 1 bola berwarna kuning. Nah, kebetulan ini semuanya jumlahnya sama dengan 9. Nah, banyaknya bola, banyaknya unsur yang tersedia atau banyaknya objek yang tersedia itu adalah 9. Kemudian unsur-unsur yang sama apa saja? Misalnya saya pakai huruf bola hijau itu K sama dengan 2, kemudian L sama dengan 4, dan M sama dengan 3, maka permutasinya untuk unsur-unsur yang sama ini adalah, kita ingat kembali, N faktorial per K faktorial kali L faktorial kali M faktorial. Anda bisa menggunakan huruf yang lain, saya menggunakan huruf KLM. Kalau tadi persamaannya kita pakai P sama dengan N faktorial per A faktorial kali B faktorial. Kalau A dan B nya kita pakai unsur yang berbeda, pakai variabel A dan B. Maka ini bisa kita selesaikan lanjutan 9 faktorial per 2 faktorial kali 4 faktorial kali 3 faktorial. Sehingga sama dengan 9, 8, 7, 6 kali 5, 4 faktorial per 2 kali 1 kali 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial yang atas dan yang ini kita bisa selesaikan yang bawah. Kemudian apalagi yang bisa kita sederhanakan, 2 dengan kali 2 ini 4, 8 bagi 4 ini sama dengan 2, maka di atas kita ganti dengan 2, kita coret. 3 dengan 9, 3 dengan 9, jadi ini 3. 6 kali 6 36, 36 kali 5 itu 180, 180 dikali 7, sehingga kita dapat 3 kali 2 kali 7 kali 6 kali 5 itu sama dengan, sehingga kita peroleh 1260 susunan. Yang berikut kita lihat tentang permutasi siklik. Jika ada 2 objek yang disusun secara melingkar seperti ini, ya, maka hanya terdapat 1 susunan saja. Bagaimana kalau jika 3 objek duduk melingkar, maka ada berapa susunan? Ada 2 susunan yang mungkin terjadi. Bagaimana dengan 4 objek? Susunan yang mungkin adalah 6. Diperoleh dari mana? 4 kurang 1 faktorial. Yang 3 objek ini, kenapa hanya ada 2 susunan? Diperoleh dari 3 kurang 1 faktorial. Kalau 4 itu 6 susunan. 4 kurang 1 faktorial itu kan sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu kan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Ya, sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau
7 orang, 7 objek, kemudian dipasang atau disusun melingkar seperti ini. Nah, berapa susunan yang mungkin? Berarti 7 objek dikurang 1 faktorial. Nah, sehingga sama dengan 6 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti dapat berapa? Sehingga kita peroleh 720 susunan. Ya, mari kita lihat contohnya. Sebelum masuk ke contoh, dari penjelasan atau uraian ini tadi, maka kita bisa tentukan bahwa untuk menentukan jumlah susunan dari n objek yang dipasang secara melingkar, maka dapat dinyatakan dengan persamaan P siklik sama dengan n kurang 1 faktorial. Dari 8 peserta akan menempati kursi pada meja bundar. Ya. Dan 8 peserta akan menempati kursi pada meja bundar. Berapakah susunan posisi duduk yang mungkin terjadi? Ada 8, berarti n-nya 8, n kurang 1, 8 kurang 1, 7. Berarti kita dapat 5.040 susunan. Nah, ini agak sulit sedikit. Dari 8 anggota Karang Taruna, di mana Hanif, Nisa, dan Azam ada di dalamnya, akan duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan yang terjadi jika semua anggota Karang Taruna itu bebas memilih tempat duduk? Oke, kalau bebas memilih tempat duduk, maka kita sudah peroleh tadi 8 faktorial kurang 8 kurang 1 faktorial sama dengan tadi 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 5.040 susunan. Nah, karena nomor B sekarang, ya, itu nomor A kita sudah jawab. Sekarang kalau nomor B, karena ini Hanif, Nisa, dan Azam itu harus duduk berdampingan. Maka ini saya coba gambarkan begini ya. Saya pakai bulatan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ini misalnya Hanif, Nisa, Azam. Mereka ini harus duduk berdampingan. Maka ini dianggap satu objek. Nah, kalau ini dianggap satu objek, maka tinggal berapa objek? Tinggal 1, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya susunan untuk 6 susunan ini, 6 objek ini adalah 5 faktorial. Dari 6 kurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. Sehingga sama dengan 120. Tidak berhenti sampai situ. Ya, tidak berhenti sampai situ, tapi bisa saja Hanif, Hana, dan Hanif, Nisa, dan Azam ini bisa bertukar posisi. Jadi bisa Hanif, Azam, Nisa, atau Azam, Hanif, Nisa, atau apalagi Nisa, Hanif, Nisa, Azam, Hanif, atau Azam, Hanif, Nisa, sehingga banyaknya susunan untuk ketiga orang ini adalah 3 faktorial. Jadi banyaknya susunan yang dibentuk ya adalah 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini sama dengan 6. Sehingga susunan yang mungkin terjadi jika Hanif, Nisa, dan Azam ini duduk berdampingan, maka 5 faktorial yang ini ya, 5 faktorial 5 faktorial yang ini
Kemudian dengan 3 faktorial dikali 3 faktorial ini, sehingga sama dengan 120 kali 6 sama dengan 720. Nah, berbeda dengan kalau misalnya Hanif, Nisa, dan Azam ini duduknya tidak bertukar posisi. Nah, kalau tidak bertukar posisi, maka jumlah susunannya adalah 120. Baik, ini adalah tugas yang harus Anda selesaikan. Ya, saya harap Anda selesaikan dengan baik. Ikuti semua video yang tadi yang saya sudah buat. Jelaskan kepada Anda dari penjelasan melalui video ini. Dan silakan Anda kerjakan tugas ini dan kumpulkan melalui psikologi. Ya. Dengan demikian, berakhir pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan yang akan datang, saya akan menyampaikan materi tentang kombinasi dan contoh-contoh soal tentang kombinasi. Sampai jumpa, salam sehat dan tetap semangat.